Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D, MB4703 akan menjelaskan mengenai rencana MC atau Internet Marketing Communication pada dunia fantasi atau DUFAT. Sebelumnya perkenalkan saya Azhar Salsabila. Nama saya Agda Fijatul Hidayat. Nama saya Hadan Fauzan Prasetya. Nama saya Firda Salsabila. Nama saya Dinda Amalia Hendrawan. Nama saya Nadia Amalia Zahra. Nama saya Muhammad Fadil. Nama saya Sigit Febrianto. Baik, di sini ada ringkasnya eksekutif. Pertama-tama di sini ada latar belakang. Dunia fantasi atau Dufan adalah taman hiburan yang berada di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, yang telah dibuka dari 29 Agustus 1985 hingga saat ini. Nah, Dufan telah menjadi destinasi wisata populer yang digelar bagi warna ekstrim, pertunjukan, dan event tahunan. Menurut Kotler, keunikan dan pengalaman yang ditawarkan merupakan salah satu kunci untuk strategi destinasi dan wahana ekstrim. Dufan telah menjadi pembeda dari taman hiburan yang lainnya. Yang kedua, di sini ada tujuan marketing plan. Pertama itu, Dufan memanfaatkan platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube untuk melakukan promosi dan membangun komunikasi dengan pelanggan. Eh, ini bertujuan untuk berinteraksi dengan pengunjung dan menyebarluaskan informasi tentang Tuhan. Yang kedua, Dufan bekerja sama dengan komunitas lokal dan influencer. Di sini untuk meningkatkan kesadaran merek dan melalui kolaborasi ini Dufan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun citra positif di mata publik. Yang terakhir, Dufan melakukan berbagai diskon dan paket promosi untuk menarik pengunjung seperti diskon pembelian tiket secara online dan paket modal. Selanjutnya ada rencana dan strategi pendekatan SMART. Pada spesifik, tujuannya itu untuk memperkuat hubungan jangka panjang dengan pengunjung dan menarik pelanggan baru. Caranya dengan strategi digital, kampanye media sosial, aplikasi mobile, dan pemasaran email. Dengan konten menarik, promo eksklusif, dan program loyalitas digital, Dufan dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan audiens muda dan keluarga melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Selanjutnya ada target kuantitatifnya. Yang pertama untuk meningkatkan peningkatan loyalitas pengunjung, ini frekuensi kunjungan ulang. Saat ini tuh 30% pengunjung kembali ke Dufan dalam setahun. Targetnya adalah meningkatkan tingkat kunjungan ulang menjadi 40% dalam 12 bulan. Strategi yang diambilnya memberikan diskon atau penawaran spesial seperti tiket gratis atau diskon untuk kunjungan berikutnya kepada pengunjung yang melakukan kunjungan ulang dalam waktu 3 bulan setelah kunjungan pertama. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran merek itu ada partisipasi dalam aktivitas media sosial saat ini adalah 1.400.000 pengikut di Instagram. Targetnya meningkatkan pengikut di Instagram menjadi 1.500.000 dalam waktu 6-12 bulan. Strateginya memperkuat kampanye iklan digital di platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube dengan menggunakan konten menarik yang menunjukkan wahana dan pengalaman menarik yang ditawarkan oleh Dufan. Selanjutnya di sini ada kelayakan strategi atau achievable. Jadi peningkatan yang keterlibatan di media sosial, event khusus, dan juga agen perjalanan adalah pendekatan sinergis yang saling melengkapi. Media sosial memperkuat kesadaran dan keterlibatan secara online. Event memberikan pengalaman langsung yang unik dan juga otentik. Dan yang terakhir, agen perjalanan memperluas akses ke pasar yang lebih luas. Lalu melalui implementasi strategi ini,
Secara konsisten, Dufan dapat mencapai peningkatan signifikan dalam keterlibatan, kunjungan, dan juga loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada relevan, meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan posisi merek di pasar merupakan langkah strategis yang penting bagi Dufan Jakarta. Karena keduanya berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dan daya saing di industri hiburan yang semakin ketat, serta memenuhi kebutuhan pasar akan pengalaman rekreasi yang berkualitas dan terpercaya. Dengan membangun loyalitas pelanggan, Dufan dapat memastikan pengunjung kembali secara reguler. Sementara posisi merek yang kuat membantu menarik perhatian pengunjung baru, sehingga menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dalam konteks bisnis. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu tenggat waktu atau biasa disebut time bound. Nah, fase 1, analisis dan perencanaan bulan ke-1 sampai ke-2. Tujuannya memahami pelanggan dan pasar secara mendalam. Kegiatannya survei kepuasan, analisis data pelanggan, dan analisis kompetitor. Hasil yang diharapkannya identifikasi area perbaikan, segmentasi pelanggan, serta strategi peningkatan loyalitas. Fase kedua, implementasi program loyalitas bulan ketiga sampai 4. Tujuannya membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Kegiatannya peluncuran program loyalitas, lalu komunikasi program. Hasil yang diharapkannya peningkatan partisipasi pelanggan serta peningkatan pembelian. Fase 3, peningkatan pengalaman pelanggan bulan 5 sampai 6. Tujuan menyediakan pengalaman pelanggan yang luar biasa, kegiatannya pelatihan karyawan, perbaikan proses pelayanan, serta optimasi saluran komunikasi. Hasilnya peningkatan kepuasan pelanggan, serta peningkatan waktu respon. Fase 4, pemasaran dan promosi, bulan 7 sampai 9. Tujuannya meningkatkan visibilitas merek dan menarik pelanggan baru. Kegiatannya kampanye pemasaran, optimasi konten, dan kemitraan strategis. Hasil yang diharapkannya pertumbuhan pelanggan baru, lalu peningkatan penjualan. Fase kelima, evaluasi dan perbaikan, yaitu bulan ke-10 sampai bulan ke-12. Tujuannya mengukur keberhasilan program dan melakukan perbaikan. Kegiatannya analisis data kinerja, penyesuaian strategi. Hasilnya peningkatan ROI dan pertumbuhan bisnis. Lalu selanjutnya strategi saluran komunikasi. Strategi promosi menurut Solomon 2018 dan Kotler melibatkan pemilihan metode dan media komunikasi yang tepat untuk menyampaikan nilai produk ke target pasar dengan memahami audiens dan menggunakan berbagai elemen pasar seperti iklan, promosi, dan pemaparan langsung. Organisasi dapat meningkatkan efektivitas pesan dan mencapai tujuan komunikasi. Di sini kita milih 2 strategi saluran komunikasi yaitu event dan sosial media. Event marketing adalah strategi pemasaran untuk mempromosikan bisnis, merek, produk, atau jasa kepada masyarakat luas guna meningkatkan penjualan. Lalu sosial media menurut Koplan dan Heinlein 2010, media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna bertukar informasi dan berkomunikasi. Media ini efektif untuk pemasaran, khususnya dalam pembangunan brand awareness, recognition, recall, dan loyalty. Lalu ini ada event strategi. Yang pertama, Halloween Horror Night. Ini akan mengubah Dufan menjadi sebuah kota hantu dengan dekorasi menyeramkan, wahana horor baru, dan pertunjukan bertema Halloween. Dufan dapat diubah menjadi Dufan dapat diubah menjadi kota hantu dengan dekorasi seram, tema horor di setiap zona, dan pencahayaannya yang diredupkan. Lalu wahana seperti rumah hantu dan dark ride horor dapat ditambahkan, serta pertunjukan seperti horror show dan zombie walk. Kuliner bertema horor seperti kue berbentuk tengkorak dan minuman merah darah menambah pengalaman menyeramkan. Lalu yang kedua ada Natal di dunia fantasi, yaitu menghias Dufan dengan dekorasi Natal yang meriah, mengadakan parade Natal, dan menghadirkan Santa Claus. Dufan dapat dihias dengan lampu berwarna-warni, pohon Natal raksasa, dan salju buatan untuk menciptakan suasana Natal. Kegiatan ini mencakup parade dengan karakter Natal seperti Santa Claus,
Elf, dan Rusa Kutub. Pertunjukan musikal, Santa Grotto, workshop, kue Natal, dan mengajak pengunjung untuk mengikuti workshop membuat kue Natal dan arena ice skating untuk pengunjung yang ingin merasakan ice skating. Lalu ada Tahun Baru Imlek, merayakan Tahun Baru Imlek dengan pertunjukan barongsai, lomba lampion, dan kuliner khas Tionghoa. Hiasi Dufan dengan lampion berwarna merah, kaligrafi, dan ornamen khas Tahun Baru Imlek. Membuat panggung utama dengan dekorasi khas Tiongkok, mengadakan pertunjukan barongsai, tarian tradisional Tiongkok, dan konser musik. Dufan juga dapat menawarkan kuliner khas Tionghoa seperti dimsum dan bangpao, serta aktivitas lomba lampion dan workshop kaligrafi untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Lalu ada media sosial strategi, yaitu platform yang kita gunakan, yaitu ada Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Instagram itu cocok banget untuk menampilkan visual yang menarik seperti foto dan video wahana makanan dan event Dufan. Lalu TikTok itu adalah platform yang sedang naik daun, terutama di kalangan generasi muda. Konten kreatif dan singkat bisa menarik banyak perhatian. Facebook platform yang masih memiliki pengguna yang cukup besar, terutama untuk target audiens yang lebih dewasa. Dan yang terakhir ada Twitter, ini cocok untuk update terbaru, promosi singkat, dan interaksi dengan pengunjung. Lalu di sini ada strateginya. Yang pertama, konten menarik. Dufan dapat meningkatkan engagement dengan menampilkan behind the scene, mendorong user generate konten melalui hashtag, live streaming event, dan kuis berhadiah seputar Dufan. Lalu yang kedua ada iklan berbayar. Gunakan fitur targeting media sosial untuk menjangkau audiens spesifik dan divariasikan format iklan seperti video, carousel, dan story ads. Lalu yang ketiga ada influencer marketing, yaitu pemilihan influencer yang relevan, kredibel, dan memiliki engagement tinggi. Kolaborasi dapat berupa sponsor post, giveaway, tiket, atau merchandise, akun takeover, dan partisipasi di event khusus Dufan. Yang keempat, yang terakhir ada distribusi konten, yaitu menggunakan website resmi, media sosial, email marketing, dan platform seperti Medium atau Substack untuk mendistribusikan konten dan meningkatkan jangkauan. Baik, selanjutnya di sini ada rencana waktu. Bulan pertama sampai kedua, Dufan bisa menganalisis laporan pemasaran untuk mengetahui kinerja sebelumnya dan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya ada segmentasi audiens. Di sini Dufan bisa membuat pasar segmentasi seperti profil secara rinci, termasuk seperti demografi, psikografi, dan perilaku pembelian. Bulan ketiga sampai kelima dapat melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Ini memberikan gambaran kerangka kinerja mengenai analisis bisnis perusahaan terhadap para pesaing. Yang kedua di sini dapat menghitung rencana anggaran digital. Dengan langkah menyusun digital marketing agar tidak salah dalam menghitung estimasi anggaran. Bulan ke-6 sampai ke-9 dapat mempromosikan secara online seperti di media sosial, contohnya di Instagram, TikTok, dan YouTube. Melalui pendekatan para influencer dan orang-orang terkenal sebagai perantara untuk mendapatkan citra positif yang baik dari masyarakat. Yang kedua ada promosi offline. Dengan menyebarluaskan billboard ataupun poster dari kalangan masyarakat seperti promo-promo dan event-event konser. Bulan 10 sampai ke 12 Dufan dapat mengadakan event atau aktivitas khusus untuk meningkatkan engagement seperti acara akhir tahunan, contohnya Natal, Imlek, dan konser. Nah, ini bertujuan agar pengunjung tidak bosan dengan warna-warna ekstrem saja. Yang terakhir, Dufan dapat mengevaluasi kinerja seluruh kampanye yang telah dilakukan selama tahun ini agar tahu apa yang harus dilakukan pada tahun selanjutnya dengan meminimalisir kesalahan ataupun masalah yang akan datang. Berikutnya adalah analisis dan rekomendasi. Rancangan pemasaran Dufan menekankan strategi
untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi mereka di pasar hiburan Indonesia melalui pemanfaatan platform digital dan media sosial. Taktik yang diusulkan meliputi kolaborasi dengan influencer, diskon tiket, dan program loyalitas. Dufan berencana meningkatkan kepuasan pelanggan dari awalnya berupa sebesar 85% menjadi 90% dalam 12 bulan dan menargetkan peningkatan pengunjung tahunan Dufan sebesar 10%, yaitu menjadi 3,3 juta. Dengan menggunakan pengukuran seperti Net Promoter Score dan Customer Lifetime Value. Dufan berharap untuk menarik lebih banyak pengunjung dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, menjadikannya tujuan hiburan yang relevan di era digital saat ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.